Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi mengenai Smart ASN, di mana ada soal yang di LMS yang akan didiskusikan bersama, ada isu-isu. Jadi kita memilih itu di antara 4 isu itu yang mana kita mau diskusikan dan hubungannya dengan smart governance. Oke teman-teman, kita pilih ini dulu isu dulu yang bisa kita diskusikan bersama. Di antara 4 ini, yang mana di antara ini yang bagus bisa kita diskusikan. Smart City, IoT, sistem pemerintah SPBE atau pengembangan sistem informasi. Kalau saya sistem pemerintahan berbasis elektronik saja, yang ada kaitannya dengan digital. Bagaimana dengan yang lain? Ya itu saja mau. Itu setuju. Karena kan di sini kita sistemnya bahas sudah jadi smart pemerintahan berbasis juga, elektronik dan serba digital tentang pelayanan. Ini kalau dilihat-lihat judulnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu masuk dia kategori di materita yang Smart ASN atau yang kolaboratif. Saya masuk di Smart ASN. Masuk di dalam Smart ASN. Coba kita searching dulu itu tentang SPB itu. Berapa lembaga yang yang berkolaborasi? Atau apakah itu SPBE? Yang kan bisa tahu toh dari judulnya elektronik, berarti berbasis digital. Kalau tim koordinasi SPBE itu mungkin adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Contohnya kayak kita sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan tapi sudah dalam sistem elektronik. Nah, begitu mungkin. Itu mungkin ya contohnya itu yang kartu keluarga sekarang itu, kartu keluarga terbaru sudah pakai barcode nih. Iya iya. Masuk mungkin itu deh. Iya, kayaknya kayak juga yang di PTSP itu kalau mengurus STR itu atau SIP kayaknya pakai barcode itu semua jadi dapat. Iya, pakai barcode. Dan sama halnya juga di rumah sakit kan untuk pengambilan nomor antrian juga sudah menggunakan media digital, website, di mana orang bisa sudah pesan melewati aplikasi rumah sakit yang sudah ada di Play Store. Jadi masyarakat bisa mudah mengambil antrian tanpa harus datang di rumah sakit, tanpa harus ada kontak langsung dengan alatnya juga, tidak terlalu banyak berkerumunan, apalagi pada masa pandemi ini kan. Adakah peraturannya itu SPBE atau adakah kayak programnya atau itu namanya programnya SPBE? Kalau SPBE itu sendiri yang mencakup saja yang saya sempat ketahui, cakupan SPBE itu ada 4, ada G2B pelaku usaha, ada G2C masyarakat, ada G2E ASN dan G2G. Nah, di sini G2B pelaku usaha itu untuk sebagai penerima layanan itu ada e-procurement, perizinan. Contohnya kayak di PTSP, kayak begitu kita melakukan perizinan secara online, tinggal mengupload berkas yang dibutuhkan.
Sedangkan untuk G2C masyarakat itu contohnya kayak yang tadi di rumah sakit sudah ada tentang pengambilan nomor antrian, ada pengaduan, ada kesehatan, ada di kayak di BPJS kan Pendidikan. sudah ada dokter untuk konsultasi. Nah, pendidikan pun juga ada. Untuk di G2E ASN itu kayak kita kan untuk kepegawaian kan sudah dalam sistem Kepegawaian. elektronik. Jadi untuk sekarang tidak ada lagi sistem kayak membawa berkas-berkas ke sana kemari. Kita tinggal isi saja di dalam website apa-apa yang dibutuhkan untuk kepegawaian kita sebagai ASN. Adapun layanan juga untuk yang pensiun di Taspen, tanpa harus ke Taspen kita pun juga bisa dapat ini gaji pensiunan dari Taspen. Jadi ya kita tidak repot-repot. Kayaknya itu juga pensiun termasuk kayaknya itu yang yang biasa saya lihat itu orang pensiunan biasa tiap bulan itu rekam Iya, digeleng-geleng kepalanya. Rekam ini masuk Taspen apalagi nama aplikasinya itu. Iya, ada. Taspen autentikasi. Nah, itu Taspen autentikasi itu sudah ada di Play Store. Ke depan itu semua berbasis kayak begitu, jadi pakai elektronik seperti itu untuk mempermudah masyarakat. Jadi memang harus diajari dari awal. Iya, karena kan kita sekarang sudah mengacu pada Smart ASN, Smart Governance, tentang perkembangan zaman yang semakin ke depan pasti bakal semakin maju dari segi pelayanan dan lain-lain masih banyak lagi. Tapi harus juga dievaluasi tuh karena nanti harus ada kita tahu yang kayak begitu, ada sistem pengaduannya begitu, kayak ada. Jadi misalnya kalau mau ke pengaduan melalui ini atau apa. Kalau untuk sistem yang lain kayak kayak pengambilan antrian, kayak kepegawaian, pensiun, ataupun pasti ada tempat pengaduannya. Bagaimana cara mengoperasikan? Harus betulan itu teknologi harus memang ada, jadi harus diupdate terus. Harus update terus. Karena kalau enggak begitu pasti ketinggalan. Iya. Apalagi itu yang ini itu juga kelemahannya pakai SPBE. Paling itu teknologi kalau misalnya orang tidak tahu. Kalau orang apalagi kayak orang tua nih, orang tua atau orang dari kampung yang masih butuh sosialisasi lagi kembali bagaimana penggunaan media-media elektronik tentang pelayanan publik. Akan juga itu lebih praktis karena langsung datanya di pusat ataupun di suatu instansi. Berarti harus gini betul-betul lebih kuat lagi pertahanan apa istilahnya itu, pertahanan datanya Indonesia. Pertahanan apanya? Itu cyber atau apakah itu? Yang data pertahanan kan keamanan saja. Iya. Semacam begitulah pertahanan keamanan. Berarti kan biasa itu lewat di SMS biasa itu nomor rekening tak saja bisa bocor. Iya, karena kurangnya itu cybercrime-nya cukup gampang dibocor, cyber hacker gampang juga mengakses. Apalagi kan sekarang zamannya juga teknologi, banyak hacker-hacker, maka semakin hari semakin dalam pelayanan SPB ini harus semakin bagus juga biar data-data penggunanya tidak bocor, tidak diketahui orang lain atau bersifat rahasia kan.
Tapi sebenarnya itu dari anunya sendiri, dari apa? Dari orangnya kan misalnya pasti dari orang dalam tidak dapat itu data. Jadi harus kita juga bagus, tidak boleh harus di komitmen, tidak boleh kita sembarang kasih orang data biarpun Kebocoran data harus dijaga. Ya memang harus, tapi setidaknya dalam peningkatan keamanannya juga harus dipastikan. Kalau evaluasinya SPB adakah itu? Ada kayaknya di Ada, pasti ada. Tidak mungkin dalam setiap sistem itu tidak ada tujuan evaluasinya. Karena kan setiap sistem ataupun contohnya evaluasi peraturan pasti ya. ada. Nah, tujuan evaluasi SPB itu seperti kayak tadi nih, untuk mengetahui pencapaian kemajuan dari pelaksanaan SPBE dari instansi pusat, daerah, ataupun instansi-instansi OPD-OPD yang lain. Nah, dan adapun pengajuannya untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan SPB tersebut. Adapun lagi itu untuk menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat, instansi daerah, dan OPD yang lain. Itu kemarin video yang tentang itu yang programnya Kementan yang apa namanya yang Badan Karantina Pertanian itu masuk juga SPBE karena dia program. Iya, masuk itu. Masuk. Karena kan dia programnya SPB tentang elektronik, bagaimana pelayanan barang dan jasa. Kementerian apa Jepang dia yang belum melaksanakan itu? Mungkin dari semua instansi kayaknya sudah menjalankan. Semua Tinggal kita saja sebagai masyarakat ya memaksimalkan saja. Walaupun juga ada yang kurang, kita ajukan pengaduan untuk peningkatan kualitas toh. Tinggal itu diperbaiki sistem yang ada. Iya, tinggal perbaikan sistem saja. Biar semakin berkembang, perbaikan orang. Bagaimana notulen Kak Winda, kita notulen di? Iya, saya. Sudah dicatat tadi itu Kak hasil diskusi tak? Iya, sudah nih. Oh, iya di nanti kita. Ya. Kan sudah semua dibahas. Jadi begitu ya mungkin di diskusi tak kali ini. Iya. Nanti uploadnya saya diupload Kidi karena saya ketua kelompok. Iya, kita yang upload. Nanti kalau sudah selesai bisa edit. Kirim. Teman-teman, demikian diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ke depannya, Di. Amin. Oke, selamat istirahat semuanya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.